kalau mereka yang saya sebut so-called mungkin oposisi terhadap pemerintahan Jokowi, saya selalu tanya apa yang bagusnya biasanya. Nah, kalau saya balik ke Bung Ganjar. Kalau kita kan harus sebagai manusia yang objektif kan kita selalu melihat bahwa sesuatu itu pasti ada kurang dan lebihnya ya. Menurut Bung Ganjar, kalau kita mengevaluasi pemerintahan Jokowi, kira-kira apa yang menurut Bung Ganjar sangat terasa kurang? Nah, saya nggak mau yang lebihnya, Bung. Enggak, masih terasa kurang. Masih banyak yang kurang. Tidak ada yang ideal. Mari kita lihat sejarah presiden dimanapun di dunia ini. Oke, kita ambil yang di Indonesia. Selalu banyak yang kurang. Kita mau bicara apa? Penanggulangan kemiskinan. Masih banyak kemiskinan. Saya jadi gubernur juga gitu. Pak Ganjar, kenapa yang miskin masih banyak begini? Oh iya, saya yang gagal. Saya gagal saya. Maka kalau kita bicara soal itu dalam level nasional masih banyak penurunan kemiskinan yang masih belum terentaskan dengan baik. Itu kekurangan yang memang belum bisa selesai dari cerita-cerita orang yang waduh ini sudah bagus, ini sudah baik. Belum. Ini cerita seperti itu. Pak Jokowi membangun infrastruktur hebatnya kayak begitu. Kalau Anda tanya orang di kampung saya, mana? Mana? Di tempat saya belum. Sehingga pengetahuan seseorang pun seolah-olah semua infrastruktur sampai bawah itu akan dipegang. Maka persepsi orang terhadap infrastruktur itu hanya yang gede. Padahal sebenarnya saya bertanggung jawab pada yang wilayah saya, bupati sampai desa bertanggung jawab pada wilayahnya. Tapi ketika ini belum selesai, maka ini akan menjadi catatan seorang pemimpin tertinggi. Itu kalau kita cerita infrastruktur. Kalau kemudian kita cerita investasi, banyak kemudian ketika investasi dibuka dan kemudian ekonomi digerakkan, orang masih ada persepsi yang negatif, masih kurang. Kenapa yang kerja bukan orang kita sendiri? Kenapa ngambil dari asing? Saya mengalami cerita-cerita dari asing dan asing katanya. Ya, sekarang kemudian orang bisa rasis dengan apapun lah. Orang bisa rasis dengan apapun. Orang tidak suka Tiongkok. Bagaimana dengan yang Eropa? Bagaimana dengan yang Arab? Bagaimana? Kita mesti fair juga kan? Tapi yang memang terganggu betul yang satu ini. Maka biasanya kalau kita mengomentari seperti ini, stempelnya dikasih, oh dasar ini PKI. Biasanya begitu. Sampai kita tahu polanya. Nah, masih banyak sebenarnya pekerjaan yang memang belum selesai. Jadi kalau saya membuat cerita ini, nggak apa-apa. Saya kalau ngomong sama Pak Jokowi juga terbuka kok. Pak Jokowi menerima dengan baik. Pak Gub, apalagi ya yang mesti dikerjakan? Maka kemarin, saya terharu karena saya juga bisa berkomunikasi gampang. Pak Gub, gimana penanganan COVID di Jawa Tengah? Ya Pak, kami belum mengajukan PSBB karena kami mengambil langkah-langkah ini, caranya begini. Terus kita balik, kalau biasanya top down, kami bottom up, Pak. Kami buat Joko Tonggo menjaga tetangga sebagai kekuatan yang ada di level desa, Pak. Berbasis komunitas, berbasis masyarakat. Oh bagus dong itu. Iya, tapi kami lagi coba, Pak. Belum bagus sih, Pak. Lagi coba kok gitu. Tapi kekuatan ini kita dorong. Oh iya. Kalau gitu Pak Gub butuh bantuan apa? Biar kita bantu. Matur nuwun, Pak. Sementara ini belum. Kemudian saya ceritakan waktu dengan Detik, kemudian diangkat, wah Ganjar dikasih bantuan. Enggak, bukan saya bukan pede, bukan sombong, enggak. Agar kita berikhtiar, sehingga tidak semua menjadi sentralitis. Kan kita sudah bicara semua desentralisasi. Saya ini pernah menjawab desentralisasi kan? Masa kemudian semua minta-minta, kita kerjain dulu dong. Kita potongin anggaran kita bertanggung jawab pada masyarakat kita kemudian berkreasi, berinovasi di daerah. Nah, itu biasanya saya sampaikan dan Pak Jokowi menerima kritiknya, oke, banyak sekali. Waktu ini BPJS naik lagi, ya kan? Saya komunikasi saya komunikasi dengan istana. Hari-hari seperti ini agak berat, jangan dinaikkan dulu. Tapi ternyata ini legal policy karena BPJS-nya memang bermasalah. BPJS kesehatannya memang bermasalah. Maka ini keputusan sulit dan tidak populer. Tapi diambil juga begitu. Mungkin publik melihat ini sebagai kekurangan. Teman-teman Eropa tadi ngontak saya, Mas Ganjar ini apa lagi? Saya tidak tahu. Tapi ketidakpopulernya ini betul-betul. Teman-teman Eropa? Dari Eropa, yang tinggal di Eropa? Yang tinggal di Eropa, saya komunikasi dengan mereka aktif ya. Ini aktif sekali, karena kita pernah bertemu seluruh Eropa. Waktu itu saya diminta bicara di sana, terus kemudian ngobrol-ngobrol dari orang-orang Indonesia yang di sana. Nah, mereka bicara, ini apa lagi Mas beritanya? Oh ya, setelah saya pelajari ternyata dari menimbang mengingatnya karena posisi keuangan dari BPJS memang sulit. Yang kedua kemudian bukan yang kelas 3-nya ya, yang kelas 1-2-nya kemudian dinaikkan, terus kemudian yang kelas 3-nya ini nanti ada beban yang diberikan kepada perusahaan. Dan Pemda kemudian diminta juga untuk melakukan tindakan dorongan. Dulu proposal saya sampaikan, Bapak ini berat Pak, libatkan saja daerah minta dibuatkan lagi yang namanya jam kerja lagi saja Pak, nggak apa-apa. Daripada kemudian BPJS keberatan seperti ini, contoh aja. Itu dulu kritiknya kita berikan terbuka, dan begitu ada keputusan MK, saya sampaikan, Pak Ganjar, keputusan MA ya. Keputusan MA mengatakan menganulir itu, terus kemudian saya buat statement saya lumayan, buat saya biasa saja, mungkin ada yang membaca keras. Wah pasti masyarakat senang dengan keputusan ini. Sehingga staf istana ada yang telepon saya, Mas Ganjar, ini maksud pendapat Anda apa? Oh iya masyarakat senang nggak jadi naik kok gitu. Tapi kan ini legal policy, Mas, kondisinya sulit. Loh, ya nggak apa-apa. Kalau kemudian memang itu menjadi legal policy dan diuji secara konstitusi seperti ini posisinya, ya kita harus terima kondisi itu. Itu saya sampaikan secara terbuka. Jadi masih banyak kekurangannya Pak Jokowi, jadi nggak apa-apa, dikritik-kritik aja, beliau itu terima kok kritik-kritik. Iya, saya juga merasa begitu, Bung ya. Jangan-jangan lingkar kekuasaan, lingkar istana yang kemudian malah anti kritik kesannya. Karena gini, ada tuduhan yang mengatakan, wah ini
Istana menggunakan buzzer dan fans club untuk menghantam balik orang-orang yang mengkritik Istana. Bagaimana pendapat Bung Ganjar soal itu? Enggak, sebenarnya kan semua kekuatan punya buzzernya masing-masing. Ini Oh, kan gitu para follower-follower ya kan. Ini follower itu tingkatannya banyak. Ada follower yang die hard, dia loyalis abis, ismenya sampai ke sana, tapi ada yang setengah-setengah, dan ada yang ya memang mungkin mereka memang berprofesi sebagai itu. Jadi nggak apa-apa kan. Jadi sama semua kekuatan tadi yang kemudian terjadi pembelahan tadi itu, semua masing-masing akan menyerang apapun yang satu dianggap yang maha benar itu tadi. Maka kalau kemudian ada terjadi itu pasti digebukin. Ya namanya follower, saya juga punya. Saya punya follower yang kalau kemudian saya salah saya digebukin orang, follower saya bela, wajar saja kan? Ya, persoalannya kan ada anggaran yang dikatakan untuk influencer itu, Bung. Oh, saya tidak tahu itu. Gitu. Saya tidak tahu apakah ada anggaran yang khusus, apakah boleh dari negara untuk para influencer. Kalau influencernya itu mungkin umpama mereka punya relasi antara Kominfo dengan media, terus kemudian itu dikatakan influencer, saya tidak tahu. Tapi kalau relasi-relasi begitu dari pemerintah dengan swasta kan biasa saja toh. Bung, Ya. kayaknya sudah ada sign mau selesai nih kayaknya. Ya, betul tadi udah bunyi. Tapi begini, pertanyaan terakhir ya, dua terakhir. Bung Ganjar, ini periode kedua. Bukan tidak mungkin di tengah jalan karena kondisi situasi yang sulit pemerintahan Jokowi, Bung ditarik ke istana sebagai salah seorang menteri. Karena kita tahu bahwa reshuffle belum terjadi, tapi sangat mungkin terjadi reshuffle. Bung, gimana Bung? Kalau seandainya tugas itu datang? Ya, ini pertanyaan ini sudah beberapa kali ditanyakan ke saya, bahkan sejak kabinet mau dibentuk. Karena nama saya juga udah beredar di publik. Padahal di dalamnya saya tahu.